Part 1 SPL TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anak. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Untuk lebih memahami materi tersebut, silakan simak materi berikut ini ya. Nah anak-anak, sebelum kita mempelajari tentang sistem persamaan linier 3 variabel, kita akan mempelajari dulu tentang apa itu persamaan linier 3 variabel. Nah, persamaan linier 3 variabel yaitu suatu persamaan yang memiliki 3 variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1 atau disebut dengan linear. Bentuk umum untuk persamaan linier 3 variabel adalah AX plus BY plus CZ sama dengan D. Disebut 3 variabel karena persamaan ini memiliki 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Sementara A adalah koefisien untuk variabel X. B adalah koefisien untuk variabel Y. C adalah koefisien untuk variabel Z. Dan D adalah konstanta. Nah, A, B, C, dan D adalah anggota bilangan real. Kita lanjutkan tentang sistem persamaan linier 3 variabel atau yang disebut dengan SPLTV. SPLTV yaitu suatu persamaan yang terdiri dari 3 persamaan linier yang masing-masing memiliki 3 variabel. Bentuk umum SPLTV adalah sebagai berikut. Nah, terdiri dari 3 persamaan, masing-masing persamaan terdiri dari 3 variabel. Nah, sekarang perhatikan untuk nilai konstantanya. Jika D1, D2, dan D3-nya bernilai 0, maka sistem persamaan linier tersebut dinamakan sistem persamaan linier homogen. Namun, jika D1, D2, dan D3 salah satunya tidak bernilai 0, maka sistem persamaan linier tersebut dinamakan sistem persamaan linier non-homogen. Sistem persamaan linier 3 variabel memiliki 3 kemungkinan penyelesaian. Bisa jadi SPLTV tersebut hanya memiliki 1 penyelesaian, atau memiliki banyak penyelesaian, atau bisa juga tidak memiliki penyelesaian. Nah anak-anak, sama seperti SPLDV, SPLTV juga memiliki 3 cara penyelesaian. Boleh dengan cara eliminasi, atau substitusi, atau gabungan antara eliminasi dan substitusi. Untuk mengingat kembali, kita pelajari dulu ya tentang penyelesaian sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, coba anak-anak buka buku paket di halaman 84. Kita bahas bersama ya. Diketahui sebuah sistem persamaan linier 2 variabel yaitu 3x dikurangi y sama dengan negatif 7 dan 4x ditambah 3y sama dengan 8. Berapakah penyelesaian SPLDV tersebut? Anak-anak bisa menggunakan cara substitusi atau eliminasi atau juga gabungan antara
eliminasi substitusi. Nah, yang paling mudah biasanya kita pakai cara gabungan ya. Perhatikan berikut ini. Untuk tahap yang pertama, kita lakukan proses eliminasi terlebih dahulu. Oke, mana yang mau dieliminasi? Anak-anak boleh memilih variabel mana yang akan dieliminasi terlebih dahulu. Boleh variabel X, boleh variabel Y. Nah, untuk melakukan eliminasi, variabel tersebut harus kita samakan dulu koefisiennya. Misalkan nih, kita mau mengeliminasi variabel Y-nya dulu. Koefisien yang pertama adalah negatif 1, koefisien yang kedua adalah 3. Maka, agar bisa kita eliminasi, persamaan pertama kita kalikan 3, sementara persamaan kedua kita kalikan 1. Untuk apa? Untuk menyamakan koefisien variabel Y. Sehingga di sini kita punya 3x kali 3, 9x, negatif Y kali 3 dikurangi 3Y sama dengan negatif 7 kali 3, negatif 21. Sementara yang bawah 4 kali 1, 4x tetap ya, plus 3Y sama dengan 8. Nah, di sini tampak bahwa nilai koefisien untuk variabel Y sama, negatif 3 dan positif 3. Supaya bisa dieliminasi atau dihilangkan, maka keduanya kita jumlahkan. Negatif 3Y ditambah 3Y nanti otomatis akan tereliminasi. Habis ya. 9x ditambah 4x sama dengan 13x, sehingga di sini negatif 21 ditambah 8, negatif 13, x sama dengan negatif 13 per 13, x sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya proses substitusi. Nah, di sini kita buat proses substitusi. Substitusi adalah mengganti nilai yang sudah kita ketahui. Karena di proses eliminasi kita punya X sama dengan negatif 1, maka kita substitusikan X sama dengan negatif 1 ke persamaan, boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2, terserah anak-anak. Misalnya kita substitusikan ke persamaan yang pertama ya. Kita ambil 3x dikurangi y sama dengan negatif 7. Kita ganti x-nya dengan negatif 1. 3 dikali negatif 1 dikurangi y sama dengan negatif 7. Negatif 3 dikurangi y sama dengan negatif 7. Negatif y sama dengan negatif 7. Negatif 3-nya pindah ruas, plus 3. Negatif y sama dengan negatif 4, maka y saja sama dengan 4. Nah, kita punya penyelesaiannya, x sama dengan negatif 1 dan y sama dengan 4. Ketika ditulis dalam himpunan penyelesaian, maka menuliskannya adalah urut dari variabel x terlebih dahulu. Berarti kita punya negatif 1,4. Nah, sekarang akan kita bahas penyelesaian SPLTV dari soal yang telah kita sampaikan kemarin. Nah, kita punya 3 persamaan seperti ini. Anggaplah ini sebagai persamaan 1, yang ini persamaan 2, dan ini persamaan yang ketiga. Untuk menyelesaikan soal semacam ini, langkah pertama seperti kemarin kita boleh melakukan yang namanya eliminasi. Untuk SPLTV, eliminasi ini akan kita lakukan masing-masing 2 persamaan terlebih dahulu. Misalnya yang pertama kita ambil untuk persamaan 1 dan persamaan yang kedua. Nah,
kita punya 3x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 17, dan kita punya 4x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 19. Kita lihat di sini ada dua koefisien, yaitu untuk koefisien variabel y dan koefisien untuk variabel z, nilainya sama, sehingga tanpa melakukan perkalian terlebih dahulu kita bisa langsung mengeliminasinya. Karena ini sama-sama positif, berarti kita kurangkan. Maka kita punya 3x dikurangi 4x negatif x, 2y dikurangi 2y habis ya, 3z dikurangi 3z habis, sama dengan 17 dikurangi 19 negatif 2. Negatif x sama dengan negatif 2, maka x saja sama dengan 2. Kita sudah punya nilai x, yaitu x sama dengan 2 dari proses eliminasi. Maka selanjutnya kita bisa melakukan substitusi, boleh. Atau kita melakukan eliminasi lagi juga boleh. Misalkan kita buat substitusi, maka x sama dengan 2 ini bisa kita substitusikan ke substitusi x sama dengan 2. Saya tarik. Nah, ke persamaan 1, misalnya ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama kita punya 3x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 17. Maka kita substitusikan 3, x-nya kita ganti 2, ditambah 2y tetap, ditambah 3z tetap sama dengan 17. 6 ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 17. Untuk variabelnya tetap kita di ruas kiri, kemudian konstantanya 6 kita pindah ruas, berarti 17 dikurangi 6, maka kita punya 2x ditambah 3z sama dengan 11. Ini akan menjadi persamaan yang keempat. Nah, ingat bahwa persamaan yang keempat ini hanya punya dua variabel, yaitu y dan z. Maka selanjutnya kita juga bisa mensubstitusikan kembali nilai x sama dengan 2, misalnya ke persamaan yang ketiga, misalnya ke persamaan yang ketiga. Berarti di persamaan yang ketiga tadi ini kita punya 2x ditambah 3y ditambah 2z sama dengan 13. Kita substitusikan x-nya 2 kali 2 ditambah 3y ditambah 2z sama dengan 13. 4 ditambah 3y ditambah 2z sama dengan 13. Variabelnya tetap di ruas kiri. 13 positif 4 pindah ruas dikurangi 4 ya. 3y ditambah 2z sama dengan, sini ketemu 9. Nah, ini jadi persamaan yang ke-5 misalnya. Nah, dari persamaan keempat dan kelima inilah akan kita lakukan lagi yang namanya proses eliminasi. Misalkan kita buat di sini biar mudah untuk memahaminya. Nah, kita eliminasi untuk persamaan yang ini ya, eliminasi untuk persamaan keempat dan kelima. Nah, kita tuliskan di sini yang keempat tadi adalah 2y ditambah 3z sama dengan 11, sementara yang kelima 3y ditambah 2z sama dengan 9.
untuk proses eliminasi yang kita lakukan sama seperti tadi, yaitu menyamakan koefisien untuk variabel yang mau kita eliminasi. Misalnya yang mau dieliminasi Y, berarti ini kita kalikan 3, ini kita kalikan 2, supaya sama-sama nilainya adalah 6. Baik, ini kita kalikan 3, yang mau kita eliminasi Y-nya, ini kita kalikan 2. Nah, maka kita punya di sini yang baru ada 6Y ditambah 9Z sama dengan 33. Yang ini 6Y ditambah 4Z sama dengan 18. Nah, karena yang mau dieliminasi adalah Y dan ini sama-sama positif, berarti ini kita kurangkan. 6Y dikurangi 6Y habis, 9 dikurangi 4 5Z, 33 dikurangi 18 ya 15. Nah, Z sama dengan 15 dibagi 5 atau Z sama dengan 3. Nah, sampai di sini kita sudah menemukan dua nilai variabelnya, yaitu yang pertama tadi X sama dengan 2 dan kita juga menemukan Z sama dengan 3. Nah, untuk proses yang terakhir kita tinggal mencari berapakah nilai variabel Y. Untuk Y kita bisa langsung melakukan substitusi nilai dari X dan nilai dari Z. Substitusinya kemana? Boleh ke persamaan 1, persamaan 2, atau persamaan yang ketiga. Nah, boleh. Kita punya di sini, misalkan ambil kita di sini substitusi X sama dengan 2 dan Z sama dengan 3 ke misalnya kita ambil persamaan 1 misalnya. Nah, berarti kita punya persamaan satunya adalah 3X plus 2Y plus 3Z sama dengan 17. X-nya kita ganti 2, 3 kali 2 ditambah 2Y ditambah 3Z-nya tadi adalah 3 sama dengan 17. Berarti kita punya 3 kali 2 6 ditambah 2Y ditambah 9 sama dengan 17. Kita jumlahkan dulu, 2Y ditambah 15 sama dengan 17. 2Y konstantanya kita pindah, berarti 17, 15 pindah ruas dikurangi 15, 2Y sama dengan 2, maka Y saja sama dengan 2/2 atau Y sama dengan 1. Nah, dengan demikian kita sudah menemukan ketiga variabel itu. Yang pertama tadi adalah X sama dengan 2, kemudian ada Z sama dengan 3, dan ada Y sama dengan 1. Sehingga kalau ditulis dalam himpunan penyelesaian, ingat menuliskannya kita urutkan dari variabel X terlebih dahulu, yaitu X, Y, Z. Berarti kita punya X-nya tadi adalah 2, Y-nya adalah 1, dan Z-nya adalah 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran dengan baik. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.